Paul Scholes. Satu nama, satu cerita, satu kenangan, satu kalimat. Ia akan selalu dikenang sebagai sosok gelandang tengah sejati yang pernah dimiliki Manchester United. Sangat menyenangkan jika melihat Paul Scholes bermain di tengah lapangan. Bak seorang panglima perang, Scholes adalah sang penguasa daerah yang memiliki kontrol atas pasukan yang setia kepadanya. Siapa sangka pria berambut merah pengidap asma ini akan menjadi salah satu pemain terbaik di Britania Raya yang mendedikasikan karir profesionalnya di Manchester United. Ia adalah Paul Scholes, salah satu pemain yang masuk dalam jajaran English Football Hall of Fame. Dia mulai berlatih di Akademi MU pada tahun 1991. Berkat permainan apiknya, Paul Scholes mendapat kesempatan promosi ke tim utama MU pada 23 Juli 1993 dan mulai bermain pada 1994. Dan lihatlah Paul yang menjelma menjadi pemain tengah yang memiliki irama permainan sempurna dan kerap mengejutkan pertahanan tim lawan. Suatu ketika seorang reporter bertanya, apakah Anda tidak tertarik bermain di klub lain yang mampu membayar Anda dengan bayaran yang lebih fantastis? Seketika Paul langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan nada kesal. Jika kalian ingin membeli saya, belilah Manchester United terlebih dahulu. Hal itulah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pemain lain yang tetap loyal kepada klub yang sudah membesarkan namanya. Suatu ketika di ruang ganti Manchester United, Paul Pogba juga pernah berkata, kalau Paul Scholes adalah beban bagi siapapun yang beroperasi sebagai gelandang MU. Orang-orang terdiam mendengarnya. Beberapa orang memasang wajah tak senang karena merasa itu tidak menghormati pemain yang lebih dulu lahir darinya. Menyadari itu, Pogba cepat-cepat melanjutkan perkataannya. Tunggu dulu, jangan salah paham. Maksud saya, lihatlah apa yang sudah ia lakukan selama bermain. Itu luar biasa. Terlalu luar biasa. Ia menetapkan standar bermain di lapangan tengah. Semua orang mengharapkan siapapun setelahnya yang bermain di posisi gelandang agar bisa seperti dia. Jujur saja itu mustahil, kata Pogba. Hanya Scholes yang bisa seperti itu, lanjutnya lagi. Ya, Paul Scholes, pemain yang setia menetap di Old Trafford hingga ujung karirnya. Tidak berlebihan jika para fans menyebutnya sebagai legenda Manchester United. Paul Scholes adalah pemain tengah kepercayaan Sir Alex Ferguson. Ia dinilai sebagai pemain handal yang paling konsisten selama periode 90-an hingga 2000-an karena kehebatan dan kecerdasannya. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai The Einstein of Football. Hingga saat ini belum ada gelandang setan merah yang dapat melampaui kehebatannya. Lebih dari 20 trofi sudah dipersembahkan untuk setan merah. Lantas, bagaimana kehebatan Paul Scholes di masa jayanya dan mengapa ia begitu diidolakan? Sebagai pemain yang gemilang, Scholes memiliki pribadi yang cukup pemalu dan tertutup. Ia sangat jarang memberikan wawancara kepada wartawan, tidak pernah datang ke pesta selebriti. Terlalu pendiam, bahkan dengan teman-teman akrabnya. Scholes adalah satu dari sedikit pemain yang tidak memiliki agen. Seluruh negosiasi dengan klub dilakukannya sendiri selama bermain di Manchester United. Scholes menjadi simbol kejayaan setan merah. Ia merupakan pemain yang paling diingat pada masa generasinya. Scholes banyak diidolakan pesepak bola lain karena gaya permainannya di lapangan hijau. Namun pada masa jayanya, Scholes dikabarkan menderita penyakit yang tidak dimiliki banyak orang yang mengganggu karirnya.
Dikabarkan Paul Scholes harus menepi selama sisa musim 2005-2006. Hal itu dikonfirmasi pada Januari 2006. Setelah dilakukan pengecekan, Scholes ternyata mengalami masalah serius pada penglihatannya. Dirinya bahkan mengaku sempat melihat 4 bola sekaligus saat sedang bermain. Dokter menyebut bahwa ada pendarahan di mata kanan Paul Scholes. Hal tersebut berdampak pada penglihatannya. Pasca fokus menjalani penyembuhan, Scholes kembali 6 bulan kemudian, atau tepatnya awal musim 2006-2007. Setelah matanya sembuh, Scholes menjalani musim terbaiknya bersama Manchester United, yang kemudian diakhiri dengan trofi Liga Champions musim 2007-2008. Salah satu golnya yang tak terlupakan adalah ketika Scholes mampu membuat gol jarak jauh di semifinal Liga Champions ke gawang Barcelona. Saya pikir Paul Scholes adalah pemain terbaik di Inggris. Dia punya keterampilan terbaik, otak terbaik, tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada pemain cetakannya dimanapun di dunia. Paul Scholes tidak tergantikan, kata Sir Alex Ferguson. Kemudian Paul Scholes memutuskan pensiun pada 2011. Tetapi ia kembali bermain pada 2012. Ia bermain pada Piala FA saat bertanding dengan Manchester City. Peristiwa tersebut terjadi ketika Paul Scholes menyatakan ingin bermain lagi setelah menyatakan pensiun pada 2010-2011 dan merasakan pensiun selama 6 bulan. Saat itu, dia tidak tega dengan keadaan MU karena sejumlah pemain tengah mengalami masalah cedera di tengah kompetisi. Dia pun kembali bermain hingga 1,5 musim di Old Trafford dan menutupnya dengan manis membantu MU memenangkan IPL pada musim 2012-2013. Sayangnya prestasi Paul Scholes dengan timnas Inggris berbeda dengan ketika Paul Scholes membela Setan Merah. Sepanjang karirnya, Scholes belum pernah mendapat prestasi yang prestisius dengan The Three Lions. Paul Scholes datang melalui Akademi Muda Manchester United dan membuat 711 games, mencetak 152 gol dan 72 assist di semua kompetisi. Berbagai trofi pun telah dimenangkannya, diantaranya adalah 11 gelar Liga Premier, 3 Piala FA, 1 Piala Dunia antar klub, dan 2 gelar Liga Champions. Kesetiaan Scholes pada Manchester United tak perlu diragukan. Hingga kini pun dia tetap mengikuti perkembangan Setan Merah.